dan Aldunu ya. Sekarang Ibu nggak pernah tunjukkan datanya. Saya mau tanya Bu, di mana datanya ibunya Yesus kurang akal? Nggak pernah. Karena yang kurang akal itu ya di Quran ya, wanita Quran ya. Kalau ibunya Yesus nggak pernah ada Yesus di Al-Quran. Jadi ibunya Yesus itu hanya ada di Alkitab Bu ya, yang perlu tahu ya Bu ya. Dan tadi Bu ada Nabi Lut itu eh, sama anak-anaknya dua itu perempuan itu Nabi Lut itu siapa Bu ya, kita coba tunjukkan dulu datanya, jangan-jangan alimajinasi Bu. Aduh, alimajinasi terus ini Ibu ya. Mungkin Ibu perlu belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya Bu ya, supaya kata-kata Ibu jangan kotor, tidak sesuai dengan titel Ibu ya. Oke, saya akan menjawab ini tadi ya, Pak siapa ini, Pak Jainuddin ini ya. Pak Jainuddin, Anda itu membahas di Atalak 4 tadi tentang haid. Di sini sudah dijelaskan yang tadi, nih kurang akal dan agamanya. Ini bukan soal haid dan bukanlah wanita jika ia tidak salat, jika haid ia tidak salat dan tidak puasa, nggak ada hubungannya. Ini titik, tanda titik Pak, tahu nggak Pak? Tanda titik itu buat apa Pak? Itulah kurangnya akal, titik ya. Itulah kurangnya akal, titik, bukan disambung. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan puasa. Itu yang Bapak jelaskan tadi di Atalak 4 Pak, bukan di sini. Yang saya tunjukkan Bukhari 1462 Pak ya. Bapak jangan Bapak coba buka data, jangan seperti Bu Dokter nanti ya. Nanti dikatain alimajinasi, nanti nambahin ayat-ayat Quran seenaknya ya. Jangan seperti itu Pak. Jadi pakai data yang benar. Gimana kalau Bapak mau bantah kurangnya akal? Ini Rasul loh Pak yang berkata. Bapak nggak setuju perkataan Rasul? Ini Rasul yang berkata Pak ya Pak ya. Jadi jangan asal congok saja ya. Dan saya sangat baik ini Bapak, kata-katanya tidak menghina sama sekali. Beda sih dengan satu titel yang kata-katanya mengerikan sekali. Bukti bahwa otaknya juga separuh juga sih. Karena gini Pak, karena yang dikatakan, yang dibahas di sini wanita, bukan yang dibahas Yesus. Yesus itu laki-laki, bukan wanita. Ya, di situ Pak, jelaskan tentang wanita saja ya. Terima kasih. Loh, kok izin keluar? Tadi minta up naik ke atas, Bapak Rudi. Katanya ada yang mau disampaikan urgensi dari keislaman. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada kesibukan ya. Satu kursi lagi buat teman-teman muslim, silakan naik ke atas. Teman-teman, Justin Epiter akan berbicara diikuti oleh Bapak Jainuddin. Silakan. Ya, saya agak kesulitan ya untuk bukan berdebatnya atau berdiskusinya. Ini tidak ada sedikit pun minimal satu dasar ayat yang bisa kami komentari, Bu, gitu ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang wanita di dalam Alkitab ya. Sekarang saya coba buka data. Jadi saya pikir Ibu Adiani mulai memberikan satu hal yang sifatnya teologis, Bu ya. Oke, saya akan buka kamera. Jadi tidak benar ya kalau di Alkitab itu manusia itu, perempuan itu derajatnya sangat rendah, enggak. Tetapi di Al-Quran justru saya menemukan ini ayat yang sangat detail ya, sangat jelas ini, eksplisit. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya Ibu Adia ini lemah. Pertama itu. Ini surah An-Nisa ayat 28. Jadi manusia diciptakan itu lemah. Oke. Yang kedua di surah Al-Ahzab ayat 72. Sungguh kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan seterusnya. Saya coba baca bagian yang penting. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya ia manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Berarti menurut Quran, Ibu Adiani yang adalah manusia yang bibirnya agak tebal, tadi jenisnya apa ya? Saya lupa catat, aduh lupa catat Pak Syair. Ya pokoknya tebal lah, agak sedikit merah, agak masuk kalau nggak salah ya tadi ya. Jadi ternyata selain ibu tuh lemah, di sini dikatakan ibu tuh zalim dan sangat bodoh. Tuh. Bodoh. Manusia menurut Quran itu diciptakan sangat lemah, bodoh. Dan tadi kalau Bu Adiani berarti saya nilai dari Pak Syair itu agak masuk ke dalam. Aduh, sorry keceplosan. Astaga. Aduh ya. Nggak kuat aku teman-teman. Gimana ini? Pak Syair berdarah emang favoritku ini. Astaga. Nah, ternyata persis di surah 70 ayat 19 sampai 24, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Bodoh, lemah, suka mengeluh, debatnya nggak jelas, bibirnya agak tebel, merah. Apabila dia ditimpa Ya, mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Nanti di putaran 4 itu akan masing-masing mendapatkan 4 menit. Saya akan tambahkan 1 menit. Satu debater muslim, pembicara muslim sudah naik. Selamat datang yang terhormat Saudara Fresker. Salam kenal. Habis ini kamu akan langsung berbicara, Fresker. Lalu setelah Fresker ada Mozart Alifuru berbicara, lalu Jainuddin dan Bu Dr. Adiani akan diizinkan berbicara untuk menjawab semua tuduhan dari teman-teman yang lain. Silakan. Ya, oke. Menurut saya, agama Islam ini agama yang paling sempurna, apalagi sudah mengangkat derajatnya wanita mengenai wanita di sini. Di dalam surah An-Nisa, di situ banyak mengisahkan tentang cara mengangkat derajat wanita. Salah satunya contohnya di sini kita dan janganlah kamu lari. Tunggu bentar. Salah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, tunggu. Di sini ada aturan pernikahan di surah An-Nisa. Bentar, saya cari dulu. Mana tadi? Nah, di sini ada penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-34 bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi tugas perempuan ini adalah menaati suaminya. Nah, apa saja hak-hak suami terhadap istrinya? Nanti kita lanjutkan, dan apa saja hak-hak istri yang didapatkannya kepada suaminya. Nah, kemudian kalau Anda menyatakan bahwa Yesus ini mengangkat derajat wanita, Anda salah besar. Sebab kalau Anda menyatakan baginda Muhammad SAW mengawini Siti Aisyah dalam umur 6 tahun, bagaimana dengan Yesus dengan mengawini 122 istrinya, 120 istrinya. Kemudian dengan Yesus melakukan perkawinan dengan wanita yang berumur 3 tahun. Jadi sudah jelas di sini siapa yang mengangkat derajat wanita. Oke, saya akan tunjukkan sedikit data. Oke, di sini apa kata Yesus? Istrinya Yesus ada berapa di sini? 120. 120 selirnya Yesus. Kemudian di atasnya lagi, Yesus tidak tahan ketika melihat wanita yang masih perawan, birahinya langsung naik di sini. Jadi yang melecehkan ini baginda Muhammad SAW atau Yesus itu sendiri. Terima kasih.
Baik, meskipun ini belum masuk ke one versus one, tetapi highly recommended untuk menunjukkan data yang valid, bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Jadi ditunjukkan datanya sumber dari mana ya. Terima kasih kepada Bang Fresker. Berikutnya kita akan segera ke pembicara-pembicara yang tersisa untuk putaran 3. Karena putaran 4 nanti timer akan ditambah menjadi 4 menit. Silakan dilanjutkan. Iya, Shalom. Jadi memang selain akalnya lemah, suka menipu. Jadi Ibu Dokter Andriani, minta maaf saya ada info sedikit buat Pak Justin. Abis ini di luar tema debat. Abis ini nanti kita gibah ya, ada seorang dokter yang dipecat Pak. Nanti saya kasih tahu. Jadi saya lanjut ke tema. Jadi selain akal setengah tuh menipu, gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu kalau dalam ajaran Kristen orang tidak kawin itu hatinya setengah dan sebagainya. Ini saya open cam. Kau baca perkataan Yesus, ya. Kau baca dalam kitab Matius 19 ayat 12. Bukan data kayak begini Pak Fresker ya, jangan data palsu ya. Itu nggak ada manuskripnya, bahasa aslinya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Contoh orang cacat, ya orang cacat nggak mungkin kawin. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Contoh kau putus cinta, kau nggak mau lagi suka sama laki-laki. Nah kau nggak kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Contoh Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Jadi bukan bicara setengah hati, ini data, bukan al-congor, al-dusta. Oke, lalu buat Fresker, Yesus kami 120 itu mana ayatnya? Di kitab ini mana? Kau cari, jangan menipu di sini bawa data palsu buatan Islam. Yesus kawin dengan anak umur 3 tahun jika ada data Alkitab yang betul-betul Alkitab ya. Yesus kawin dengan anak umur 3 tahun. Saya telanjang sekarang, saya menari swangi di sini buat kalian semua lihat. Oke ya. Saya telanjang sekarang di open cam, saya menari swangi di sini kalian lihat. Kalau ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus kawin dengan anak umur 3 tahun. Kau bawa kitab Yohanes itu Yohanes berapa? Kitab Yohanes yang kau bawa tidak ada narasi seperti itu. Kita bisa cek manuskripnya, kita bisa cek teks aslinya pakai Bible Hub. Jadi selain otak setengah jangan menipu. Agama penipu kalian kalau gitu. Kenapa? Kenapa saya mengatakan kalian agama penipu? Ya karena yang data-data yang kalian tampilkan dari tadi tipu dusta semua. Contoh Bu Andriani, padahal Matius 19 dari ayat 12 Yesus mengatakan ada orang yang tidak kawin. Bukan berbicara setengah hati dan sebagainya. Itu mana? Setan yang bilang. Karena memang kata Yesus dalam Matius 22 ayat 30 memang sesat, itu iblis yang suka memutarbalikkan ayat Alkitab. Contoh nih ayat 30 Matius 22. Yesus mengatakan apa? Matius 22 ayat 30. Yesus mengatakan ini. Karena pada waktu kebangkitan, HP baru gini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Kamu sesat. Yesus bilang Allah SWT itu sesat karena mengajarkan kawin mengawin. Ini kata Yesus. Sangat ini ya, tapi nggak apa-apa, tendensius boleh. Kita nanti akan mendengarkan pembicara muslim berikutnya dan sampai dengan 2 lagi ya. Setelah itu akan ditambahkan timer 1 menit, jadi akan menjadi 4 menit seperti itu. Alexander Octavianus, terima kasih.